Saya akan perlihatkan cara buat progres mingguan dan progres bulanan serta schedule realisasi. Sebelumnya saya telah siapkan form progres mingguan. Minggu pertama periode 1 Maret sampai 6 Maret bisa kita lihat di schedule rencana 1 Maret sampai dengan 6 Maret. Ini bisa diisikan dia nomor atau bisa juga diisikan mata pembayaran, uraian pekerjaan dengan divisi 1 umum, divisi 2 drainase, divisi 3 pekerjaan tanah, divisi 5 perkerasan berbutir, divisi 6 pekerjaan aspal, dan divisi ke-7 pekerjaan struktur, serta divisi terakhir divisi 8 pengembalian kondisi dan pekerjaan minor. Satuan pastikan diisi mengacu ke kontrak harga satuan yang ditandatangani antara penyedia dan direksi. Kemudian volume atau kuantitas, harga satuan, jumlah harga, kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Bobot, cara untuk mendapatkan bobot sama dengan jumlah harga dari mobilisasi dibagi dengan jumlah harga pekerjaan secara keseluruhan dari divisi 1 sampai terakhir dikalikan dengan 100. Oke. Ini sama saja bisa diisikan. Berikut ini minggu lalu terdiri dari volume dan bobot. Minggu ini volume dan bobot. Sampai dengan minggu ini volume dan bobot. Sisa pekerjaan volume bobot. Bobot terhadap pekerjaan. Untuk minggu lalu kita buat bobotnya sama dengan volume minggu lalu dibagi dengan kuantitas dari kontrak untuk pekerjaan mobilisasi dikalikan dengan bobot. Oke, saya akan tarik ke bawah. Oke. Untuk minggu ini juga sama dengan volume minggu ini dibagi dengan kuantitas dikali dengan bobot secara keseluruhan untuk pekerjaan mobilisasi, khusus pekerjaan mobilisasi. Coba di copy paste saja. Copy. Oke. Lanjut sampai dengan minggu ini. Sampai dengan minggu ini kita sama dengan di volume sampai dengan minggu ini volume minggu lalu ditambah dengan volume minggu ini. Oke, lalu di copy ke bawah. Oke, setelah itu bobot sampai dengan minggu ini sama dengan volume
bagi dengan kuantitas dikalikan dengan bobot. Oke. Sisa pekerjaan sama dengan kuantitas dikurangi dengan volume sampai dengan minggu ini ya. Setelah itu saya copy ke bawah. Sama ya. Ini kenapa? Karena belum penginputan volume, sehingga ke bawah sisa pekerjaan dengan volume kontrak masih sama. Ketika saya akan isikan volume di minggu ini, baru sisa pekerjaannya tentu berkurang. Misalnya mobilisasi 0,2, berarti di sini kurang lebih 8 ya, 0,8 ya, seperti itu. Secara otomatis bobot langsung di bawah muncul. Oke, lanjut. Saya copy. Bobot sama dengan bobot kontrak dikurangi dengan sampai minggu ini bobot ya ini. Oke. Saya copy ke bawah. Oke. Sama ya. Sekarang untuk bobot terhadap pekerjaan yang diinput ya, sama dengan bobot minggu ini dibagi dengan bobot kontrak kali dengan 100. Oke, jadi misalnya saya isikan di sini, nah ini minggu pertama, belum ada pengisian untuk minggu lalu, 0,2, berarti persentasenya 20, 0,5, 50%, kemudian sisa pekerjaan 0,5 ya. Oke. Saya copy. Oke. Realisasi progres mingguan ini secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan zoom atas ke bawah. Ini pun demikian. Ini juga ya. Di copy aja dari sini ke sini. Sekarang sini juga. So
berarti 100 karena belum ada item pekerjaan yang kita masukkan. Oke, 100. Lalu di sini ya baru minggu pertama, jadi kita kasih 0 dulu, sama dengan realisasi ya, realisasi progres mingguan dikurangi dengan rencana. Ini untuk deviasinya sama juga. Di sini saya input sama dengan schedule rencananya. Ini minggu pertama ya, minggu pertama 0,18, deviasinya realisasi dikurangi dengan rencana. Oke, minus 18 karena belum ada volume yang kita masukkan. Setelah itu ini sama aja ya, kalau mau dijumlahkan boleh, ini juga boleh. Bobot minggu lalu ditambah dengan bobot minggu ini, deviasinya sama, realisasi dikurangi dengan rencana. Oke, ini kurang lebih progres. Saya akan buat progres mingguan, bulanan, dan schedule. Tapi juga akan beri contoh untuk pengisian volume dalam 1 bulan. Saya copy ya. Saya copy. Ya, setelah itu saya tandai bingkai dari progresnya. Ini add to print area. Minggu kedua, periodenya kita bisa lihat di sini 7 Maret sampai 13 Maret. Saya sama dengan di volume minggu lalu. Di form kedua saya klik pada ini sampai dengan minggu ini, lalu saya copy ke bawah. Oke. Sama dengan saya klik di sini, ya. Untuk rencana minggu ini, minggu kedua 0,18, sekali lagi sampai minggu keempat. Add to print area.
21 sampai 27 ya. tiga kita lihat 83 ini 83 schedule sama dengan ke minggu keempat 0,63. Oke, ini form untuk mingguan. Sekarang saya akan buat progres bulanan. Saya klik kanan pada mingguan, move or copy. Lalu pekerjaan mingguan kita cari folder mingguan ini, saya centang. Oke, pastikan kita tekan enter sampai selesai ya. Oke, selesai. Saya ubah ini ke bulanan. Lalu saya ganti di sini progres bulanan. Sekarang periode di sini bulan 1 periode 1 Maret sampai dengan kita lihat di kontrak, schedule kontrak 1 Maret sampai dengan 27 Maret. Oke, di sini saya tinggal ubah bulan dari minggu ke bulan. Bulan oke, tetap sudah selesai. Saya hapus ini. Delete. Oke, ini untuk bulanan. Oke, 1 sama dengan 1 ditambahkan dengan minggu pertama. Saya copy. Oke, minggu ke-30 ya. Oke, setelah itu saya isikan volume. Kalau kita lihat dari schedule rencana minggu pertama dan minggu kedua itu diadakan mobilisasi ya. Mobilisasi di sini tentu bukan saja
peralatan ya, tapi juga personil pembuatan seleksi kit sudah termasuk di sini semua. Jadi untuk 2 minggu kita mobilisasi, saya input ya volumenya 0,2 sampai dengan minggu ini. Oke. Kemudian bobotnya, sisa pekerjaan karena sudah dikerjakan atau terinput 0,20, sehingga sisa pekerjaan 0,80 dengan bobot 0,62. Kemudian bobot terhadap pekerjaan realisasi ya itu 20 ya, 20%. Itu minggu pertama. Ini bobot minggu ini 0,15. Atau di sini saya kasih 25 ya, 25%. Berarti 19 ya. Berarti bukan minus ya, tapi deviasinya plus 1 ya. Karena rencana 0,18. Setelah itu minggu kedua, oke, sudah otomatis di sini. Sekarang minggu kedua 0,25 juga. Oke. Pekerjaan mobilisasi sudah sekitar 50% ya, 50%. Yang saya input ini bobot terhadap pekerjaannya, sisa pekerjaannya 50. Oke, setelah itu minggu ketiga untuk ketahui teman-teman, manajemen dan keselamatan lalu lintas ini di tiap hari ya, tiap minggu. Jadi untuk bobot mingguannya itu volumenya dari 1 saya input 0,005. Oke. Berikut galian biasa. Misalnya dalam seminggu itu kita kerjakan ya, ini mengacu ke laporan harian ya yang kemarin saya sampaikan. Misalnya saja dalam seminggu itu galian biasanya 1500 kubik. Oke. Misalnya 1800, kemudian penyiapan badan jalan. Coba saya mau tahu ini kira-kira panjang penanganan untuk jalannya berapa kilo ya. Caranya sama dengan kita klik pada kuantitasnya dibagi dengan penyiapan badan jalan 6 meter ya, bagi dengan 6 meter. Ini panjang penanganan 4 kilo 750 meter ya. Misalnya untuk penyiapan badan jalannya ini kita 2,5 kilo dikalikan dengan 6 ya, 6 atau 2 kilo saja. Setelah itu timbunan biasa dari galian. Misalnya timbunan biasanya sama dengan 500 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 0,20. Oke.
1 kilo ya. Oh, timbunan biasanya 1000 ya. Oke. Jadi untuk realisasi progres minggu ini itu 0,48 dengan item pekerjaan yang kita input. Manajemen dan keselamatan lalu lintas, kemudian galian biasa, timbunan biasa dari galian, penyiapan badan jalan, ini bobotnya. Kemudian sekarang minggu keempat, ini tetap 0,005. Setelah itu galian biasa saya dapat 1500 lah. Timbunan biasa sama dengan 1200 meter dikali dengan 6 dikali dengan 0,2. Oke. Ini contoh saja ya teman-teman, kalikan dengan 6 meter. Oke. Oke, jadi terhadap pekerjaan ini ternyata minggu keempat minus ya, minus. Jadi bulanannya ini rekapan dari mingguan ya. Jadi coba untuk bulan lalu belum ada, bulan ini. Oke, mobilisasi sudah ada, kita input mobilisasi sama dengan tambah minggu kedua tambah. Oke, minggu ketiga tidak ada, kita input aja minggu oke 0,50. Sekarang manajemen dan keselamatan lalu lintas ini, kemudian galian selokan belum ada, biasa galian biasa sudah ada. Ini galian timbunan biasa dari galian, penyiapan badan jalan. Oke. Sekarang untuk rencananya sama dengan saya klik di schedule ini ya, ini tambah ini minggu pertama, kedua, 3, 4. Oke, 1,46 deviasinya, realisasi dikurangi dengan rencana. Oke, minus 18. Oke. Sekarang saya akan input di schedule teman-teman. Saya akan input di schedule. Saya input di schedule sama dengan untuk realisasi per mingguan ya, sama dengan
saya ke minggu pertama, ini realisasi 0,19. Yang kedua, minggu kedua 0,19. Oke, minggu ketiga 0,48. Minggu keempat 0,41. Sekarang saya akan buat kumulatif realisasi per minggu. Oke, sama dengan minggu pertama ditambah dengan minggu kedua, minggu kedua ditambah dengan minggu ketiga, minggu ketiga ditambah dengan minggu keempat. Oke, 1,28. Oke, bagaimana caranya saya munculkan kurva S? Jadi ini kurva S untuk rencana. Saya akan buat kurva S untuk realisasi, jadi rencana sekaligus realisasi. Karena realisasi sudah ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke, caranya saya klik, saya tandai dari minggu pertama sampai minggu terakhir, minggu ke-30 dari kumulatif rencana per minggu. Saya tekan kontrol, jangan lepas ya. Saya tandai lagi di sini ya, sampai di sini kumulatif realisasi per minggu. Setelah itu saya klik di insert line ini. Oke, saya hapus yang tidak dipakai ya. Saya klik kanan, lalu ini no fill, no line. Kemudian saya klik kanan di sini. Oke, sudah selesai. Lalu saya pasangkan di sini di schedule-nya. Saya tarik ke sana. Oke, saya tarik ke atas. Schedule rencana. Sini saya pasang di sini realisasi. Realisasi. Oke. Saya akan buat deviasinya ya, sama dengan realisasi dikurangi dengan rencana ya. Kumulatif realisasi permingguan dikurangi dengan kumulatif rencana permingguan. Saya copy. Oke.